Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, video kedua ini merupakan lanjutan dari video mengenai inheritance ya. Jadi di video kedua ini kita akan bahas mengenai multi-level dan multiple inheritance. Jadi kalau multi-level itu nanti kita belajar mengenai kelas turunan yang merupakan kelas eh, turunan dari kelas turunan induk lain gitu. Jadi tiga tingkat. Jadi ada induk, ada turunan satu, terus ada cucunya turunan dua. Nah, kalau multiple ini berarti dia mempunyai 2 induk, jadi satu kelas turunan. Oke, kita langsung masuk ke multi-level inheritance. Gambarannya itu seperti ini. Jadi, eee, ini kelas induk ya, ada member data, ada member fungsi. Nah, kelas induk ini mempunyai satu kelas turunan, sama ada member data, ada member fungsi. Nah, di sini kita bisa lihat kelas turunan nol, kedua public induk. Berarti kan kelas turunan nol ini merupakan kelas turunan dari kelas induk. Nah, kalau multi level inheritance itu berarti kelas turunan tadi, turunan nol ini mempunyai, kelas turunan lagi. Nah, di sini kita bisa lihat misalkan ada kelas turunan satu public turunan nol. Berarti turunan satu ini merupakan, turunan dari, ini ya, kelas induk turunan nol, di mana kelas turunan nol ini merupakan, turunan dari kelas induk induk. Tuh. Nah, untuk akses datanya sendiri, kelas turunan yang paling bawah ini, turunan satu ini, dia masih mewarisi member data atau member fungsi dari kelas turunan nol dan kelas turunan induk. Jadi, kelas turunan ini itu bisa mengakses dari kelas induknya ini ya, kelas turunan nol dan kelas induknya lagi, kelas induk. Selama masih terhubung, cucunya ini, kelas turunan satu ini bisa mengakses member data dan member fungsi yang ada di kelas induk, neneknya ini ya, kakek atau neneknya. Bapak atau ibunya ini tetap memberikan karakteristik untuk kelas. Jadi yang paling bawah bisa mengakses, yang paling atas ini kelas itu yang paling atas. Tuh. Nah, ini contoh programnya. Ini kita bisa melihat misalkan ada kelas induk base, lalu ada ini ya, nomor data BDM, lalu berfungsinya get dan set. Lalu untuk kelas turunan yang pertama, derive nol public base. Berarti turunan nol ini turunan dari kelas induk base. Lalu ada turunan lagi kelas derive 1 di mana dia merupakan kelas turunan dari kelas turunan derive 0. Berarti dia turunan dari ini, turunan dari kelas induk. Lalu base obj, b obj ya, b obj set 0. Jadi kalau dari base maka dia akan langsung mengakses set ini. Lalu ini ada do, berarti dari derive 0, objek dari derive 0 ini. Lalu set 1 juga yang mengeset nilai. Lalu get, lalu derive D1 objek, set 2, ini berarti memasukkan nilai 2 ya, D1 objek get. Nah, silakan dicoba nanti programnya apakah bisa, ini kan berarti kan objek dari kelas turunan level 2-nya mengakses get yang ada di kelas, induk-induknya lagi gitu kan. Nah, coba coba program ini lalu dilihat bagaimana jalannya program itu. Harusnya ini, lancar, lalu output-nya juga dilihat apakah yang D0 objek get ini nilai BDM-nya itu kan nilai get itu kan untuk mendapatkan nilai BDM. Apakah nilai BDM-nya 1? Itu juga untuk yang kelas turunan level 2-nya, apakah, nilai BDM-nya itu 2? Apakah muncul error atau tidak? Nah, lalu ada overriding member function. Nah, di sini, kita dapat menggunakan nama fungsi di kelas turunan yang sama dengan nama fungsi di kelas induk. Jika yang memanggil adalah objek dari kelas turunan, maka fungsi yang akan dieksekusi adalah fungsi yang terdapat di kelas turunan. Jadi misalkan kita tadi ada ini ya, ada kelas induk, kelas turunan satu, kelas turunan level 2. Nah, kelas turun untuk masing-masing kelas ini kita bisa menggunakan nama fungsi yang sama. Misalkan ini, get, ini get, nah di bawahnya lagi kita bisa nih, menggunakan fungsi get juga. Lalu di bawahnya lagi kita juga bisa menggunakan fungsi juga. Nah, kan biasanya, eee, terus pasti bingung kan, mana get yang akan dipanggil, apakah yang ada di kelas induk atau di kelas turunan atau,
di kelas turunan yang level 2. Itu tergantung dari objek yang memanggilnya itu siapa. Nah, misalkan objek yang memanggil itu dari kelas turunan yang level 2, maka dia akan menjalankan get yang ada di kelas turunan level 2 itu. Jadi tergantung objeknya itu didefinisikan di kelas apa. Nah, tapi kalau misalkan kita ingin mengakses get yang ada di kelas induk, kan namanya sama nih. Terus ada objek dari kelas turunan level 2 ingin manggil get yang ada di kelasnya sendiri dan juga get yang ada di kelas induk. Itu bagaimana caranya? Nah, itu bisa dengan cara menggunakan deklarasi akses tadi itu ya, menggunakan titik dua. Nanti akan saya beri contoh juga. Nah, itu untuk overriding member function, jadi penggunaan nama fungsi yang sama untuk dua kelas yang berbeda, kelas induk dan kelas turunannya. Itu bisa menggunakan nama fungsi yang sama. Nah, lalu ada konstruktor dan destruktor inheritance. Nah, aturan untuk konstruktor dan destruktor di inheritance ini akan sedikit berbeda karena kan ada kelas induk dan kelas turunan. Jadi di sini contohnya, misalkan ada derive D objek ya. Nah, di sini ketika ada objek yang dibuat, kan konstruktor akan otomatis bekerja. Nah, tapi konstruktor mana yang akan berjalan? Ini kita bisa lihat di outputnya ini, ketika ada objek dari kelas turunan yang didefinisikan, maka yang pertama bekerja adalah konstruktor yang ada di kelas induk. Ini bisa kita lihat, ada base kelas konstruktor calf. Lalu ada kelas derive public base ini ya, berarti kelas turunan dari kelas induk base. Setelah itu baru konstruktor dari kelas turunan ini yang bekerja, derive kelas konstruktor call. Lalu ini kan konstruktor. Lalu setelah program berakhir, maka destruktor yang akan bekerja. Nah, destruktor yang bekerja itu bekerjanya kebalikan dari konstruktor tadi. Ketika destruktor yang bekerja, maka yang bekerja terlebih dahulu yaitu destruktor yang terdapat di kelas turunan. Baru setelah itu, destruktor yang ada di kelas induk. Ini kita bisa lihat di output dari program samping ini. Di kelas induk, satu kelas turunan dulu, itu untuk konstruktor. Kalau untuk destruktor, dari kelas turunan dulu, setelah itu baru kelas induk. Nah, untuk konstruktor destruktor di kelas ini kita mendrivel ya. Ini contoh, saya berikan contoh dulu mengenai konstruktor destruktor, lalu overriding, dan bagaimana contoh dari multi level sendiri. Oke, saya ke contoh konstruktor dan destruktor dulu mungkin. Saya carikan. Oke, jadi ini eh, konstruktor dan destruktor di inheritance ya. Jadi misalkan di sini ada kelas base, yaitu kelas induk, lalu ada kelas derive, kelas turunan dari kelas induk base. Nah, di sini kita buat tadi seperti tadi, ada di objek, lalu diberikan argumen dengan nilai 1. Lalu di sini kita panggil salah satu fungsi get. Nah, eee, kalau kita lihat di sini itu ada dua fungsi get yang ada di kelas induk dan ada di kelas turunan. Kita akan belajar bagaimana cara mengakses kelas ini ya, fungsi yang ada di kelas induk dari objek dari kelas turunan. Nah, kita coba dulu misalkan di sini eee, D objek satu dengan satu argumen. Ada satu objek dari kelas turunan yang didefinisikan dengan satu argumen. Kalau kita lihat konstruktornya di sini, yang ada di kelas turunan ini ada argumennya ya, integer i ini. Nah, sedangkan yang ada di kelas induk ini tidak ada argumennya, kosong. Jadi dia masukkan nilai database. Nah, sekarang kita coba kita jalankan dulu programnya. Nah, kita bisa lihat di sini yang paling dahulu dilakukan
atau paling dahulu dieksekusi adalah konstruktor yang ada di kelas induk, displace constructor called. Padahal di sini merupakan objek dengan satu argumen. Dan di kelas induk ini konstruktornya itu tidak ada yang memiliki argumen atau tanpa argumen. Tapi dia tetap dieksekusi oleh oleh programnya. Jadi tidak tergantung argumennya. Ketika ada objek yang dibuat secara otomatis, konstruktor yang ada di kelas induk pasti akan berjalan. Tuh. Setelah itu baru konstruktor yang ada di kelas turunan. Nah, tapi kalau misalkan kita hilangkan juga di sini argumen yang ada di konstruktor ini ya, yang kita hilangkan. Kita tanpa argumen berarti berjalankan kan, nah itu kan error. Lihat errornya. No matching function for call to derive. Nah, karena tidak ada konstruktor yang memiliki satu argumen, maka dia akan error. Jadi harus tetap ada ini argumen sesuai kelasnya. Kalau ini kan objek dari kelas turunan, makanya di sini yang diberi argumen yaitu kelas yang turunan, kelas turunan dan kelas induk. Nah, lalu kalau kita lihat outputnya lagi tadi, di sini kan saya memanggil objek get, berarti saya memanggil fungsi get yang ada di kelas turunan ini. Nah, di sini yang dijalankan itu kan nilai private data D nilainya 1. Oke, sesuai dengan nilai ini ya. Data objek dia masukkan nilai 1 ke private data. Nah, lalu saya ingin juga memanggil ini nih, get yang ada di kelas induk. Lalu bagaimana caranya? Nah, kita bisa menggunakan deklarasi akses seperti yang tadi kita pelajari. Itu base titik 2 get nama fungsi yang dipanggil di kelas induknya, di base get kelompok tutup. Nah, dengan begini dia akan memanggil fungsi get yang ada di kelas induk. Oke, kita coba ya, jalankan. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya dari yang tadi, di sini ada nilai database 5. Menunjukkan bahwa kalau fungsi get yang ada di kelas induk itu berhasil dijalankan. Terus ketika destruktor yang berjalan, maka kelas turunan ini yang pertama kali akan hilang atau dijalankan, destruktor dari kelas turunan dulu. Baru setelah itu destruktor yang ada di kelas. Nah, kalau destruktor itu kita tidak perlu menggunakan ini ya, argumennya di sini. Kalau destruktor dia terus berjalan. Jadi kalau ini satu argumen kita tidak perlu. Akhir akhir dari program destruktor akan otomatis berjalan. Itu untuk contoh konstruktor dan destruktor dalam inheritance. Untuk multiple kira-kira sama saja ya. Kelas induk dulu yang dijalankan, setelah itu kelas turun. Itu kelas turunannya. Nah, untuk multi level inheritance itu ini ada contoh. Jadi di sini misalkan ada beberapa kelas ya. Yang pertama itu kelas induknya adalah employee atau pegawai. Pegawai, lalu ini masukkan nama dan nomor induk pegawai misalkan. Ini ada get data dan ada void put data. Sorry, get data dan put data. Lalu di kelas manager ini merupakan kelas turunan dari kelas employee. Nah, di sini untuk get data get data ini dia memanggil fungsi get data yang ada di employee. Sudah menggunakan seperti tadi jelaskan, employee T2 get data. Put data juga begitu, dia menggunakan fungsi put data yang terdapat di kelas employee. Nah, lalu ada kelas kedua yaitu scientist employee. Nah, di sini berarti scientist ini merupakan kelas turunan dari kelas employee ya. Nah, lalu ini ada laborer, lalu dia merupakan kelas turunan dari kelas employee. Foreman, dia merupakan kelas turunan dari kelas laborer. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ini kan biasanya kalau laborer atau ini ya, buruh kuli ya, misalkan buruh kuli itu, buruh itu kan dia sebenarnya secara posisi itu lebih tinggi dari foreman, lebih rendah dari foreman, ya kan, mungkin supervisornya.
mandornya. Ini mandornya, terus ini buruhnya. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa foreman itu malah kelas turunan dari kelas buruh. Gitu kan. Nah, jadi untuk hierarki dalam kelas itu tidak sama dengan hierarki dalam organisasi di perusahaan. Karena di sini kan yang menentukan aksesnya ya, akses datanya itu mana yang lebih umum. Jadi semakin umum dia posisinya itu kan semakin di atas. Nah, kalau foreman dengan laborer itu lebih umum laborer atau buruh gitu kan. Kalau mandor itu kan lebih khusus karena misalkan di mandor ini dia menjalankan fungsi perhitungan gaji kinerja dari laborer gitu kan. Ada fungsi khususnya lagi. Gitu. Nah, karena itu di sini dia dibuatkan sendiri kelasnya di bawah dari laborer karena menjalankan fungsi. Nah, ini kita bisa lihat kalau misalkan foreman ini dia ditambahkan kuota. Jadi kita masukkan kuota pekerjaan yang berhasil atau persentase pekerjaan yang berhasil diselesaikan. Tuh, makanya dia di sini foreman dibuatkan kelas lagi di bawah dari laborer. Kalau laborer dia tidak perlu melaporkan kuota. Itu tanggung jawab dari foreman atau mandor. Nah, di sini lalu kita coba jalankan di sini kita buat dua objek aja untuk melihat apakah kelas turunan, apakah kelas apakah kelas turunan ini bisa mengakses fungsi yang ada di kelas induk. Nah, gitu. Misalkan ini ada foreman F1. Oke, foreman dengan objek namanya F1. Satu laborer get data. Laborer ini dia tidak punya get data kan? Kita coba ya. Padahal di laborer ini nggak ada get data. Terus get data mana yang akan dijalankan oleh F1 get data ini? Nah, ada error. Oke. Nah, nah, ini pertama kita harus lihat programnya. Pertama dilakukan yaitu enter data for laborer. Satu, last name, kan Budi, enter number satu. Nah, ini kan tadi dia menunjukkan L1 get data. Laborer, ya laborer ini get data. Karena di sini nggak ada get data, maka dia akan menjalankan fungsi get data yang ada di kelas induk, gitu kan. Last name and number. Nah, ini kan last name sama enter number. Ini yang ada di kelas employee. Lalu setelah itu foreman ya f1 dot get data. Yang pertama enter last name dulu karena kita lihat di sini laborer get data. Berarti dia akan menjalankan get data yang ada di induk. Karena di laborer sendiri itu nggak ada get data. Tuh. Saya misalkan Adi number 2. Nah, kuota 80%. Nah, lalu di sini ditampilkan kan put data ini untuk menampilkan kalau satu put data maka dia akan menampilkan ini sesuai put data yang ada di kelas itu tadi kan di sini nggak ada. Sedangkan yang di F1 ini put data yang dia punya, tapi di dalamnya itu ada pemanggilan fungsi yang ada di laborer. Di laborer nggak ada, dia akan menjalankan yang ada di fungsi yang ada di induk ya, put data yang ada di kelas induknya. Tuh. Itu berarti dia ini dari sini dari program ini kita bisa membuktikan bahwa kelas turunan dari level 2 ini kan Formen kan kelas turunan yang paling bawah, itu bisa digunakan atau objek dari kelas turunan level 2 itu bisa memanggil fungsi yang berada di publik kelas induknya atau neneknya gitu kan, yang dua tingkat di atasnya. Jadi ini membuktikan akses dari kelas yang paling bawah, kelas turunan yang paling bawah itu bisa mengakses kelas induk yang paling atas. Tidak cuma kelas induk yang ada di atasnya. Cara ini saya ubah langsung ke employee gitu juga bisa. Ke employee, tidak perlu mengalami laborer kan. Meskipun permen ini kan dia turunan dari laborer, tapi kita langsung ke employee aja.
jadi number 1, foreman number 2, kota. Nah, kan terbukti di sini berarti, tidak perlu menggunakan library, kita juga bisa langsung menggunakan kelas induknya ini. Jadi seperti itu. Oke, ini untuk multi level inheritance. Lalu yang kedua itu ada multiple inheritance. Ini multiple inheritance ini kita bisa melihat satu kelas turunan itu mempunyai dua induk. Nah, ini biasanya kita gunakan kalau satu kelas turunan ini yang membutuhkan data dari kelas A dan kelas B. Ada butuh data dari dua kelas induk. Tuh. Jadi di sini kita bisa membuat. Nah, contoh sintaknya kita bisa lihat di sini. Misalkan ada kelas A, kelas B, maka kelas C, misalkan kelas C adalah kelas multiple inheritance atau kelas turunan dari kelas A dan kelas B. Misalnya public A, public B, public C itu bisa. Bisa sebanyak-banyaknya, tidak terbatas juga. Tuh. Nah, ini contohnya. Misalkan manager, ini kan dia kelas turunan dari ini ya, kelas turunan dari kelas employee dan student. Karena manajer kan misalkan kuliah, dia juga punya data sebagai mahasiswa, dia juga punya data sebagai pegawai. Nah, saintis juga begitu, dia juga pernah menjadi mahasiswa atau bersekolah, sehingga dia mempunyai data berupa data NIM dan lain-lain dari sekolah mana gitu kan. Dengan employee ini pasti semua juga punya, itu kan data kepegawaian. Nah, laborer data dia juga pernah sekolah misalkan sampai SMA mungkin. Nah, tapi data data histori pendidikannya dia itu kita nggak membutuhkan, gitu kan. Yang kita butuhkan cuma data dia sebagai pegawai. Jadi aksesnya itu hanya misalkan untuk student ini hanya dari manajer dan saintis. Sedangkan laborer nggak perlu, gitu. Nah, jadi misalkan seperti ini kan kita bisa buat nih cuma dua ini yang memiliki turunan dari kelas student, yang merupakan turunan dari kelas student. Kalau misalkan sama semua, ya bisa saja isi dari student ini kita masukkan ke employee, kan gitu. Kita bisa masukkan semua yang ada di sini ke sini. Tapi kan ternyata nggak semua kelas turunan ini membutuhkan data pendidikannya dulu, gitu. Oleh karena itu di sini kita bisa buat kelas induk baru yang mengenai pendidikan, lalu kita eee, jadikan dia sebagai kelas induk dari kelas manager dan scientist, gitu. Jadi untuk multiple inheritance ya, kita carikan contohnya dulu untuk multi level inheritance. Oke, untuk ini ya, untuk multiple inheritance ini kita bisa lihat, misalkan ini ada kelas induk student, lalu yang kedua ada kelas induk employee. Kelas student maka ada data pendidikan, get edu. Kalau ada put edu untuk data untuk menampilkan data pendidikannya. Gitu. Nah, lalu di kelas induk yang kedua employee ini get data, masukkan seperti tadi, nama dan nomor NIP, lalu ada put data untuk menampilkannya. Nah, lalu di sini ada kelas manager, seperti gambar tadi, yang merupakan ini ya, kelas turunan dari employee dan student. Get data juga. Nah, di sini kita bisa masukkan, kita bisa manggil get data dan get edu, karena dia merupakan turunan dari employee dan student. Begitu juga dengan yang ini, untuk menampilkan dua data itu. Lalu isinya itu kalau manager ya kita buat ini ya, start, lalu enter golf club. Jadi klub golfnya itu apa gitu. Lalu untuk saintis dia terus turun dari employee dan student juga. Kita masukkan jumlah publikasinya karena dia ilmuwan. Lalu library kita kosongkan. Nah, library ini
merupakan kelas turunan dari kelas employee saja, karena dia atau karena kita tidak membutuhkan data, pendidikannya, jadi kita tidak perlu memasukkannya ke dalam, kelas turunan student. Jadi kita cukup masukkannya sebagai kelas turunan dari kelas, employee atau pekerja saja. Nah, kita coba di sini ya, ini kita buat satu, objek M1 dari kelas manager, lalu ada S1 dan S2 dari kelas scientist, lalu ada laborer L1, objeknya satu L1, lalu ini kita masukkan data manager 1, kita jalankan programnya. Oke, di sini ada error, kita lihat errornya. Constant manager as nah, oke, kita coba. Oke, jadi kalau ada konstan itu, isi dari yang berfungsi atau data yang ada di dalam itu tidak bisa diubah-ubah. Jadi fungsinya konstan itu untuk memastikan bahwa datanya itu tidak berubah. Tuh, kalau misalkan ada data yang emang nggak boleh diutak-utak, nggak boleh diganti-ganti, maka berikan aja konstan di fungsi atau data itu. Tuh. Jadi ketika kita nggak sengaja mengaksesnya atau mau mengganti nilainya, maka akan langsung muncul error. Oke, yang pertama enter data format satu ya. Budi, nomor satu, ke MT misalkan. Terus terusnya misalkan Golf. Oke, Globus tadi kita isi dengan katanya itu integer. Oh iya, dia bukan string. Oke, so, MT punya dua klub golf. Ini misalkan eh akhir MT tadi ya. Coba. Oke, scientist M di nomor 2 aplikasi 3 goalnya misalkan di value ini ST. Oke, last name dari scientist 2 Nani 3 aplikasinya 6 full of kita masukkan game misalkan nya jelek. Oke, nah laborer last name eh Bruno 4, ini tampilannya. Jadi kalau laborer karena dia cuma membutuhkan nama dan nomor, maka yang dijalankan hanya nama dan nomor. Sementara yang lain itu kan ada masukkan apa namanya data pegawai dan juga datanya pendidikannya itu apa. Tuh, lihat Budi satu, detailnya MT itu terakhir yang dipelajari masih MT juga begitu. Nah, ini untuk menunjukkan bagaimana proses dari multiple inheritance. Jika satu kelas turunan memiliki dua kelas induk. Dan kenapa kita membutuhkan multiple inheritance? Jadi itu tadi, karena misalkan kita misalkan tadi ada kalau dari gambar di sini, kalau dari gambar di sini ya, eh, oke, kalau dari gambar di sini, kita bisa melihat
Karena tidak semua dari kelas turunan itu membutuhkan data, atau membutuhkan, fungsi dari kelas induk student pendidikan. Nah, oleh karena itu di sini kita membuat kelas induk baru lagi student hanya untuk manajer dan sains. Secara labora tidak perlu. Kalau ini semua membutuhkan data pendidikan, ya isi dari student ini kita bisa masukkan ke employee saja, lalu gitu kan, seperti itu. Kan tidak semuanya butuh, karena itu kita buat kelas gitu. Oke, itu untuk inheritance. Jadi materi dari multi level dan multiple inheritance seperti itu. Video selanjutnya saya akan memberikan tutorial pembuatan program untuk inheritance, ada multiple inheritance dan multi level inheritance. Oke, terima kasih. Sekian untuk video ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.